tertulis. Berikutnya adalah tahap-tahap otomatisasi perkantoran. Tahap pertama diawali dengan tahap tradisional, merupakan tahap di mana penggunaan teknologi utamanya ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas serta lebih terfokus pada penggunaan word processing. Di sini ada contoh gambar mesin komunikasi tradisional berupa mesin telepon yang di situ masih menggunakan tombol putar atau istilahnya radial. Berikutnya, masa transisional merupakan tahap di mana ditandai dengan mulainya digunakannya proses data secara elektronik serta telah dibangunnya aplikasi untuk keperluan pengarsipan dan komunikasi berbasis komputer. Kalau di sini saya contohkan masa transisional itu mesin komunikasi telepon yang modelnya berbentuk digital ya, jadi sudah ditombol, tidak diputar lagi. Berikutnya tahap transformasional, di mana pada tahap transformasional merupakan integrasi informasi dan pematangan konsep Information Resource Management atau IRM yang merupakan konfigurasi telekomunikasi dan informasi atau ICT atau Information Communication Technologies. Ini contohnya adalah handphone. Siapa yang tidak kenal dengan gadget? Kalau anak zaman now pastinya sudah sangat familiar. Tapi saya tidak yakin apakah anak zaman now masih mengenal mesin telepon tradisional. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai pengguna otomatisasi perkantoran, yaitu manajer, tenaga profesional, sekretaris, pegawai administrasi tentunya. Di sini berikutnya dibahas tentang jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Jenisnya pertama adalah word processing, yaitu penggunaan peralatan elektronik yang otomatis untuk membuat dokumen pengolah kata. Ada electronic calendaring, yaitu penggunaan jaringan internet untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan. Berikutnya audio conferencing, yaitu penggunaan peralatan komunikasi suara atau audio untuk melakukan konferensi atau rapat dengan orang lain di wilayah yang berbeda. Berikutnya video conferencing. Video conferencing yaitu penggunaan peralatan komunikasi suara atau audio dan video untuk melakukan konferensi atau rapat dengan orang lain di wilayah yang berbeda. Berikutnya computer conferencing, yaitu penggunaan jaringan komputer untuk melakukan komunikasi selama proses terjadinya rapat jarak jauh. Berikutnya adalah facsimile transmission atau dikenal dengan fax, yaitu perangkat telekomunikasi yang dapat mengirim dan menerima data berupa tulisan, gambar, dan juga voice atau suara. Berikutnya video text. Video text yaitu penggunaan komputer untuk tujuan memberikan materi tampilan tekstual pada layar. Misalnya anak-anak pernah pergi ke mesin ATM. Nah, di sana akan tampil di layar mesin ATM itu berupa teks ya, untuk login, terus kemudian untuk misalnya pilihan-pilihan teks transfer, penarikan, dan sebagainya. Kemudian ada image storage and retrieval, yaitu cara penyimpanan dokumen
dalam bentuk image atau gambar untuk mempermudah proses penginputan dokumen yang terlalu banyak, biasanya dalam bentuk mikrofilm. Di depan tadi sudah saya beri gambaran sedikit contoh dari mikrofilm. Berikutnya adalah desktop publishing atau DTP, adalah pembuatan dokumen menggunakan keterampilan tata letak halaman pada komputer pribadi. Selanjutnya, electronic and voice mail adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Jadi saya kira semuanya sudah punya ya yang namanya email. Jadi email ini nama lainnya adalah surat elektronik atau surel. Bahasan berikutnya adalah virtual office. Apa itu virtual office? Yaitu suatu konsep yang mengenalkan pekerjaan kantor dilaksanakan secara virtual dengan jalan membangun suatu link antar pekerja yang satu dengan yang lainnya di tempat yang berbeda untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Artinya di sini virtual office adalah sebuah kantor maya, ya, kantor maya di mana di sana ada aktivitas tetapi tidak dalam satu bangunan gedung. Nah, tujuan dari virtual office sendiri adalah sebagai upaya mewujudkan pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik yang berujung pada penekanan biaya. Kalau kalian pernah tahu ya, misalnya ada toko online semacam Shopee, Bukalapak, Tokopedia, ini membangun kantornya tidak sebesar yang kita bayangkan, tetapi pekerjaannya, jaringannya itu sangat luar biasa, di mana toko-toko online itu walaupun tidak memiliki kantor yang megah dan mewah, tetapi efektivitas dan efisiensi kerjanya dalam bentuk komunikasi virtual dengan para personel-personelnya di jaringan-jaringan yang jarak jauh begitu, ini sangat lancar dengan bantuan internet. Karakteristik virtual office. Yang pertama, melintasi batas. Tentu saja bahwa dengan adanya teknologi virtual, maka tidak akan membatasi gerak dari personel atau orang-orang yang bekerja di dalamnya di wilayah-wilayah yang berbeda. Berkaitan dengan itu karena wilayahnya yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Artinya tidak melulu di satu tempat, tetapi bisa di seluruh penjuru dunia yang tersebar, yang bisa saling berkomunikasi dan bekerja sama atau bersinergi untuk mewujudkan satu tujuan tadi. Berikutnya berbagi sumber daya atau resources. Ya, berbagi sumber daya di sini dimaksudkan adalah bahwa dengan adanya virtual office, maka pembagian job description masing-masing orang ini akan menjadi lebih mudah. Jadi suatu pekerjaan besar itu tidak harus dikerjakan sendiri di satu tempat, tetapi bisa dibagi-bagi ke seluruh personel yang tersebar di berbagai macam wilayah. Terus kemudian anggota yang tidak tetap, artinya bisa berganti-ganti atau lebih fleksibel asal bisa membantu mewujudkan tujuan dari pekerjaan tersebut. Komponen-komponen virtual office. Yang pertama adalah virtual knowledge worker, yaitu seseorang personel multimedia yang menguasai berbagai aplikasi teknologi informasi
memiliki berbagai keterampilan atau multi skill, terdidik, dan berpengetahuan tinggi. Virtual teamwork yaitu suatu tim yang terbentuk dari penggabungan high tech dan high touch yang memiliki performa tinggi. Kemudian integrated complex networks intelligence yaitu kemampuan tinggi untuk berintegrasi dalam hubungan yang kompleks dan saling silang dalam jaringan kerja cerdas. Berikutnya, complex matrix structure, yaitu struktur organisasi yang saling silang dan mendatar serta terintegrasi dalam sistem informasi. Terakhir, faster learning organization, yaitu organisasi yang mempunyai kecepatan belajar sangat tinggi. Keuntungan virtual office. Yang pertama, pengurangan biaya fasilitas. Kedua, pengurangan biaya peralatan. Ketiga, jaringan komunikasi formal. Keempat, pengurangan penghentian kerja. Dan terakhir, kontribusi sosial. Penjelasan lebih lanjut nanti akan kita bahas pada di luar forum kali ini ya. Jadi nanti kalau anak-anak ada yang kurang jelas bisa kita berdiskusi di forum yang berbeda. Berikutnya, kerugian virtual office yaitu rasa yang tidak memiliki terhadap kantor karena tidak pernah datang ke kantor pastinya, jadi kurang memiliki rasa memiliki. Kemudian adanya takut kehilangan pekerjaan karena selalu bisa berganti personel yang lebih ahli, ataupun kecanggihan teknologi juga bisa menggantikan keberadaan mereka. Kemudian semangat kerja yang rendah, ini kadang-kadang memang seperti itu karena tidak ada pemantauan secara langsung dari pimpinan perusahaan atau kantor. Yang berikutnya adalah ketegangan keluarga. Artinya jika seseorang sudah asik bekerja di depan komputer atau laptopnya, kadang-kadang mereka lupa dengan keluarganya yang ingin bersama-sama mereka, bercengkrama dan sebagainya karena asik dengan pekerjaan virtualnya. Nah, mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat belajar ya. Baiklah anak-anak, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan apabila kalian ada kesulitan dalam memahami materi tadi, bisa menuliskan di kolom chat atau nanti kita diskusikan di forum WA atau di grup Facebook yang kita bentuk. Baik, saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Tetap sehat dan semangat, dan berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.